Santa Cruz del Islote adalah nama sebuah pulau kecil yang terletak di lepas pantai Bolivar, negara Kolombia. Apa yang menarik dari pulau karang kecil yang satu ini? Sudah jelas tampak dari visualisasi yang bisa kalian tonton di video kali ini. Santa Cruz del Islote terkenal sebagai pulau terpadat di dunia. Pulau yang hanya berukuran 2,4 hektar ini menjadi rumah bagi lebih dari 1.000 orang. Ukurannya hanya 1,5 lapangan sepak bola. Mereka hidup berdesakan satu sama lain di atas tanah pulau yang sangat terbatas ini. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu 3 jam perjalanan perahu dari daratan Kolombia. Menurut beberapa cerita yang beredar di sana, pulau ini pertama kali dihuni sekitar 150 tahun yang lalu, di mana ada sekelompok nelayan yang sedang mencari perairan baru untuk memancing ikan. Mereka menemukan pulau karang kecil ini dan memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di pulau itu. Dan setelah lewat 1 malam, para nelayan tersebut menyadari bahwa pulau itu nyaman untuk ditinggali, karena tidak adanya nyamuk yang mengganggu istirahat mereka di malam hari. Dari situlah para nelayan ini mengajak keluarga mereka ke pulau ini dan seterusnya menetap hingga generasi yang ada saat ini. Santa Cruz del Islote merupakan sebuah potret kehidupan yang sangat unik. Di tengah terbatasnya lahan yang ada, berdiri sekitar 90 rumah penduduk di atas pulau ini. Beberapa rumah di sana dibangun 2 lantai untuk menampung seluruh keluarga mereka. Rata-rata satu rumah di sini bisa dihuni 10 hingga 12 orang. Pulau kecil ini memiliki 2 buah toko, 1 restoran dan juga 1 sekolah untuk sarana belajar anak-anak di sana. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah penduduk, sebagian bangunan di sisi terluar di pulau ini dibangun di atas lahan buatan. Mereka menggunakan berbagai material untuk memperluas lahan, bahkan termasuk sampah sekalipun. Fasilitas jalan yang ada tentunya tidaklah luas. Hanya dibutuhkan jalan kaki untuk menyusuri jalan setapak yang saling terhubung ke semua wilayah pulau ini. Tidak ada kendaraan bermotor. Terdapat satu monumen salib yang berada di tengah pulau, menjadi tanda sebagai alun-alun Santa Cruz del Islote. Tidak ada tanah pemakaman di tempat ini, karena memang sangat terbatasnya lahan yang ada. Bagi penduduk yang meninggal dunia akan dimakamkan di luar pulau. Dan memang seperti itulah kehidupan orang-orang di sana. Mereka lahir dan tumbuh dewasa di pulau ini, barulah akan keluar dari pulau ini setelah mereka meninggal. Sebagian besar penduduk di sana bekerja sebagai nelayan untuk mendapatkan penghasilan. Sebagian lagi ada juga yang bekerja di hotel maupun resort di pulau-pulau terdekat. Memang Santa Cruz del Islote merupakan bagian dari Kepulauan San Bernardo yang notabene terkenal di sektor pariwisata. Kehidupan pulau kecil yang sangat padat penduduk ini menarik minat turis untuk datang ke tempat itu. Mereka berharap mendapatkan pengalaman unik dan membaur dengan penduduk lokal di sana. Fakta sebenarnya, kehidupan di Pulau Santa Cruz del Islote tidaklah mudah dan bukan tanpa masalah. Orang-orang di sini tinggal dengan berbagai keterbatasan yang harus mereka hadapi. Pulau padat penduduk ini sangat terbatas dengan ketersediaan air bersih. Tidak ada air bersih yang mengalir di pulau ini. Untuk keperluan minum dan juga memasak, penduduk lokal di sana mengandalkan tabungan dari air hujan saja. Sementara saat musim kemarau tiba, mereka harus membeli air bersih yang dikirim dari luar pulau dalam beberapa minggu sekali. Beberapa tempat tinggal di sana juga bisa dikatakan kurang layak. Kamar dan juga dapur yang tampak kurang tertata. Hal itu disebabkan karena banyaknya jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu atap. Sementara itu, sanitasi dan pembuangan sampah juga menjadi masalah utama di pulau ini. Beberapa sampah menumpuk dan tidak dikelola dengan tepat. Sebagian lagi sampah dibuang ke laut dan mencemari ekosistem laut di sekitaran pulau itu. Dan jelas hal itu mempengaruhi produktivitas nelayan di pulau itu sendiri.
Aliran listrik di pulau ini juga terbatas dan hanya dapat menyala dalam beberapa jam saja setiap harinya. Penduduk pulau ini mengandalkan panel surya dan juga mesin generator untuk menghasilkan listrik yang diperuntukkan untuk satu pulau. Selain itu, perubahan iklim juga mengancam kehidupan di pulau ini. Saat musim penghujan dan cuaca buruk, maka sebagian lahan terluar dari pulau ini akan terendam air laut, sehingga mengganggu aktivitas penduduk di sana. Meskipun mengalami berbagai kesulitan, penduduk lokal di sana menggambarkan kehidupan Pulau Del Islote yang penuh ketenangan dan kegembiraan. Tidak ada kekerasan ataupun kejahatan di tempat ini. Rumah-rumah di sana terbuka tanpa pernah dikunci. Anak-anak bebas bermain, sementara orang dewasa aman dalam menjalani aktivitasnya. Mereka memiliki ikatan persaudaraan yang kuat satu sama lain. Penduduk di sana mengatakan bahwa mereka tidak merasa miskin dan dapat hidup sesuai dengan kemampuan mereka, karena mereka tidak memiliki pengeluaran yang besar. Karena memang pulau ini ukurannya sangat kecil, tidak ada otoritas yang mengatur pulau ini, sehingga tidak ada polisi yang bertugas di sana. Wilayah ini hanya dijaga oleh Angkatan Laut Kolombia sebagai kawasan maritim negara Kolombia. Tentunya, orang-orang di pulau itu juga berupaya untuk mengatasi berbagai masalah yang ada, seperti penanganan sampah daur ulang, dengan harapan potensi wisata di sana masih tetap terjaga. Selain itu, pulau karang kecil di tengah laut ini akan tetap menjadi rumah yang nyaman bagi penduduk lokal di sana dan juga generasi selanjutnya. Dan itulah ulasan seputar Santa Cruz del Islote, pulau kecil yang mendapat predikat pulau terpadat di dunia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama. Terus dukung channel Overview agar berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.